Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Masih di siklus berkaitan dengan aset tetap, yaitu siklus ketujuh, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Di sini sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu di halaman 90 di buku masih Sukirno Agus. Nah, di sini dijelaskan berkaitan dengan prosedur audit. Tujuannya apa sih berkaitan dengan prosedur audit? Yang pertama, saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Berkaitan dengan siklus ini, tujuan auditnya yang pertama adalah supaya aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada. Kata-kata ada berarti ada eksisnya ya, ada keberadaan itu ada dan merupakan hak milik dari perusahaan. Karena kenapa? Ketika aset tetap ini bukan menjadi milik perusahaan atau milik orang lain, tidak boleh dilakukan kepemilikan atau pengakuan terhadap aset tetap tersebut. Jadi berkaitan dengan yang pertama, eksistensi dan ownership. Yang kedua, dari berdasarkan prosedur audit ini tujuannya adalah pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketetapan perhitungan penyusunan yang ditetapkan secara konsisten. Maksudnya di sini adalah akurasi dan completeness. Yang ketiga di sini adalah tujuan dari audit ini supaya aset tetap dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan yang terakhir adalah supaya dijaminkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, berkaitan dengan prosedur audit tersebut, maka yang harus dilakukan sama auditor adalah langkahnya seperti ini. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan si auditor pada siklus berkaitan dengan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ya, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Nah, schedule utamanya ini yang pertama adalah minta daftar aset tetap. Terus pelajari kebijakan, bla 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 sampai dengan poin ke-14. Jadi catat-catat yang perlu diungkapkan. Nah, yang bikin sini siapa sih? Yang bikin adalah si Herman tetap. Dan direview sama tadi yang namanya adalah si Nada ya. Nah, pada siklus perolehan dan pembayaran aset tetap ini yang kalian harus lihat adalah di indeks. Nah, kalian ini tinggal salin indeksnya. Indeksnya nanti kalian salin yang mana yang ada, mana yang tidak ada di dalam informasi yang berkaitan dengan akuntansi yang disajikan sama PT Peta. Jadi kalau nanti kalian sudah isinya, kalian tinggal paraf yang dilakukan oleh si Herman. Nanti di sini Herman periksanya oleh Nada. Indeksnya di situ adalah nggak ada ya, karena di sini adalah baru pertama kali melakukan schedule perolehan dan pembayaran aset tetap. Jadi ini yang dilakukan pertama kali ketika auditor ingin membuat kertas kerja audit. Saya rasa cukup untuk yang berkaitan dengan prosedur audit yang harus dilakukan sama sama si Hermansyah untuk melakukan audit si PT Peta. Nanti kalian tinggal tulis aja di buku kalian berkaitan dengan schedule di sini siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Saya cukup, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.